Pendekatan berbasis aset atau kekuatan menjadikan sekolah siap menghadapi tantangan pendidikan dalam situasi apapun untuk terus bertransformasi, maju mencapai tujuan bersama. Titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. Seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti akan terjadi. Setiap warga sekolah akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai. Dan suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prinsip tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. Berikut saya akan menyampaikan tentang pemetaan aset SMP Dwi Jendra Denpasar. Mulai dari yang pertama, modal manusia. SMP Dwi Jendra Denpasar terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan yang berjumlah 55 orang. Sebagian tentunya terdiri dari 47 guru dan 8 pegawai. Dilihat dari segi kompetensi, seluruhnya memiliki latar belakang minimal sarjana S1. Dan dalam hal ini, yayasan sebagai pengelola SMP Dwi Jendra Denpasar menyadari secara utuh bahwa pentingnya menjaga aset yang berharga ini dalam bentuk intelektual kapital. Oleh karena itu, yayasan memberikan penghargaan bagi guru ataupun teknik yang memiliki kinerja baik ataupun berprestasi, mendapat penghargaan berupa beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Kemudian kita lanjut lagi ke model sosial. Pada gambar kita bisa lihat bagaimana kepala daerah dalam kegiatan sekolah yang mana SMP Dwi Jendra juga ikut terlibat di dalamnya. Kami juga menjalin kerjasama dengan TNI, Polda, Puskesmas, dan tokoh-tokoh keagamaan untuk menjaga dan mempererat hubungan antar instansi, utamanya dengan pemerintah daerah. Dan di sini kami menerapkan konsep menyambebraya rahayu kepanggih. Artinya bahwa dengan rasa persaudaraan dan kebersamaan, kita akan capai kesejahteraan. Hal yang menarik lainnya dari modal sosial ini, kami adalah sekolah satu atap. Kami terdiri dari beberapa unit yang berada dalam satu kawasan yang sama, yakni 7.000 meter persegi, mulai dari unit TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sehingga kalau kita cermati, mobilitas kami sangat tinggi setiap harinya. Oleh karena itu, secara tidak langsung juga bermanfaat dari segi relasi. Jadi relasi kami pun, walaupun dalam lingkup instansi, itu bisa luas, bahkan hingga tingkat perguruan tinggi. Kemudian lanjut modal fisik. Modal fisik SMP Dwi Jendra berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Jadi secara posisi ini tepat berada di tengah kota. Dan secara demografis tentunya kami berada di wilayah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sehingga tidak heran SMP Dwi Jendra Denpasar menjadi sekolah favorit swasta di Denpasar. Hal ini juga didukung oleh fisik yang dimiliki sekolah, yakni berupa gedung dengan kapasitas 30 ruang belajar. Kami juga memiliki laboratorium komputer, IPA dan bahasa, perpustakaan, dan yang menariknya kami memiliki radio Dwi Jendra dengan saluran siaran 107,7 FM untuk mengembangkan kemampuan public speaking murid. Begitu juga gedung kesenian yang selalu dimanfaatkan siswa untuk mengembangkan kemampuan non-akademis, khususnya dalam seni tari, drama, maupun teatrikal. Konsepnya adalah bagaimana mengembangkan keterampilan hidup bagi peserta didik ataupun murid. Kemudian selanjutnya modal lingkungan. Lingkungan sekitar kami terdiri dari ada Pasar Kreneng, ada Pantai Sanur, ada lapangan kota, kemudian kami juga memiliki kebun dengan luas sekitar 10 are. Kemudian kami juga membuat sebuah program, setiap hari Kamis kegiatan belajar berlangsung di luar kelas. Konsepnya adalah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dengan mengedepankan trilogi pendidikan sesuai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa media belajar bisa bersumber dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan. Misalnya Pantai Sanur. Di sini guru bahasa Inggris biasanya memanfaatkan dengan tim cicing untuk mengajak peserta didik belajar tentang conversation, berkomunikasi langsung dengan turis ataupun bule yang berada di saat itu, untuk mengembangkan kemampuan kompetensi murid. Kemudian Pasar Kreneng biasanya juga dimanfaatkan oleh guru IPS maupun IPA
untuk mengamati bagaimana perilaku sosial, proses transaksi, begitu juga dampak lingkungan. Kemudian lapangan sekolah juga dimanfaatkan untuk kegiatan yoga bagi guru agama, termasuk juga pengembangan ekstrakurikuler. Kemudian kita lanjut pada modal finansial. Secara garis besar, kami memiliki 3 sumber dana, yakni RABS yang merupakan rencana anggaran belanja sekolah yang dialokasikan oleh Yayasan Dwi Jendra Denpasar. Di sisi lain, kami juga merasa beruntung kami disalurkan dana BOS oleh pemerintah pusat. Jadi, agar tidak terjadi ketimpangan, kami merancang sebuah anggaran yang menggunakan sistem sinergitas. Artinya RABS berfokus pada belanja pegawai dan dana BOS berfokus pada belanja barang dan jasa. Di sisi lain kami juga mengembangkan CSR yang dipimpin oleh Wakahumas untuk membantu peserta didik kami, khususnya yang tidak mampu agar dapat menempuh jenjang pendidikan hingga akhir. Jadi CSR ini kami bekerja dengan instansi-instansi baik lagi dari negeri maupun swasta, khususnya perbankan untuk menyalurkan dana CSR-nya. Tentu atas dasar kebaikan bersama. Kemudian selanjutnya modal politik. Ada 4 kekuatan politik yang kami miliki. Yang pertama Ikatan Alumni, yang mana banyak juga alumni Sekolah Dwi Jendra yang saat ini duduk di pemerintahan, baik sebagai wali kota, kepala dinas, kepolisian, maupun profesor di beberapa universitas terkemuka di Bali. Kemudian pembina yayasan, pengurus dan pembina yayasan memiliki hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, mengingat pendiri yayasan adalah pahlawan di masa penjajahan di Bali pada waktu itu. Kemudian guru berprestasi dan dinas. Jadi meskipun kami sekolah swasta, cukup banyak guru berprestasi kami yang diminta dan dilibatkan menjadi tenaga pembantu di dinas untuk ikut serta menyukseskan program-program pemerintah daerah. Dan kami menjadi pionir dalam pembentukan Badan Musyawarah Perguruan Swasta untuk menyamakan persepsi bahwa sebagai sekolah swasta kita tidak saling bersaing, justru sama-sama saling mendukung, khususnya juga sebagai wadah aspirasi terhadap pemerintah daerah. Kemudian kami memiliki modal agama dan budaya. Nilai yang kami kedepankan adalah nilai pluralitas dan toleransi antar umat agama. SMP Dwi Jendra sebagai sekolah dengan kesusastraan dan agama pendekatannya, kami tidak hanya menerima siswa dari agama tertentu, tapi seluruh agama diterima. Dan kami menjalin kerjasama dengan pengurus masjid, pengurus gereja, pengurus vihara untuk meminta ataupun membuat sebuah rancangan pengajar dari pengurus masjid, pengurus gereja, maupun pengurus vihara untuk menjadi pengajar bagi sekolah kami, khususnya bagi murid yang non-Hindu. Jadi, di sisi lain kami juga biasa merayakan agama murid lain seperti misalnya perayaan Ramadan, perayaan Natal, dan juga perayaan Galungan Kuningan tentunya bagi umat Hindu. Di sini juga kami saling support khususnya antar murid yang mana kami kedepankan untuk menumbuhkan rasa negarawan dan toleransi antar umat beragama. Kemudian modal pengambilan keputusan. Ada beberapa poin di sini yang kami tekankan dalam pelibatan karena kami berada di naungan Yayasan Dwi Jendra Denpasar, kami merasakan ada manfaat yang kami rasakan. Yang pertama dalam desain rancang, khususnya dari tingkat unit, kami mengajak tentunya kepala sekolah, seluruh guru dan pegawai, komite, orang tua, bahkan sampai murid dalam bentuk wadah OSIS. Ini untuk menyampaikan desain rancangan yang kami buat untuk kedepannya, agar sesuai dengan harapan murid, sehingga terjadi relevansi dalam pengambilan ataupun keputusan kebijakan. Di sisi lain, setelah dari unit keputusan tersebut diambil, kembali dievaluasi oleh yayasan. Jadi, secara umum ataupun secara langsung, desainnya sangat memenuhi beberapa kriteria, khususnya dari segi mufakat, refleksi, dan tentunya kebijakan baik untuk semua. Nah, dari pemetaan aset berikut, saya dapat mengambil sebuah makna bahwa pada dasarnya pendekatan berbasis aset itu akan membentuk karakteristik sekolah. Ini saya istilahkan dengan raba lagi. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengembangkan murid tersebut ataupun ekosistem sekolah dengan basis utamanya murid untuk merasakan apa yang telah mereka alami.
kemudian membayangkan harapan ataupun cita bersama tentang bagaimana ideal dan nyamannya pembelajaran itu berlangsung. Kemudian apa yang telah menjadi harapan dan cita bersama itu kita desain dan lakukan ataupun kerjakan. Dan ketika jadi, itu tentunya kita saling memberikan komitmen untuk bagaimana menjaganya sekaligus membagi atas dasar saling memiliki bersama. Jadi di sini kalau kita istilahkan, buku memang jendela dunia, namun ketika tidak ada buku, bukan berarti kita tidak belajar. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan justru membalikkan situasi, di mana situasi menjadi kita menangkap apa yang ada di luar jendela untuk dapat kita pelajari, untuk dikelola berkesinambungan secara efektif demi tujuan pendidikan. Jadi, kalau kita lihat juga secara general, saya juga melihat ini seperti permainan Tetris. Jadi, sekolah menyikapi, melihat, peka, membaca situasi, ataupun melihat potensi-potensi yang ada di sekolah selayaknya balok-balok Tetris dengan berbagai wujud dan bentuknya. Untuk selanjutnya kemudian disusun, nah aset ini akan menjadi karakter khusus ataupun unik bagi sekolah yang bisa dikatakan sebagai brand mark sekolah itu sendiri. Seperti itu, sehingga ketika sekolah tersebut disebutkan atau diutarakan, jadi akan muncul bayangan refleksi bagaimana karakter kuat yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Nah, inilah sebenarnya pendekatan yang saya dapat pelajari dari pendekatan berbasis aset ini, yang mana ini sangat bermanfaat bagi sekolah untuk menyikapi dan menghadapi segala situasi dan tantangan yang terjadi. Demikian demonstrasi kontekstual berkenaan dengan pengelolaan aset sekolah dengan pendekatan berbasis aset ataupun kekuatan. Terima kasih.